mantan komisaris utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa komisaris utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara direktur utama Pertaminanya saja belum dipanggil. Kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Ya, alangkah bodohnya jaksa kalau tidak mengetahui anatomi perkaranya. Dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada, pasti. Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Kan tidak mungkin hanya orang-orang ini aja. Ada yang di bawahnya lagi yang bergerak. Kalau di atasnya? Ya udah, kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini, ganti pemain ya kita sikat lagi. Iya. Daripada kita diam kan. Tapi memang dalam menunggu diganti dulu baru kita sikat. Sangat mungkin nggak sih Pak, kalau para terdakwa ini suatu saat mungkin bisa kena hukuman mati? Kalau saya sih mengharapkan, saya kepengen jujur aja. Saya perkara Asabri, saya kan tuntut mati. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara kelas WHET Kompas.com, gaspol ngobrol gas pasti nampol. Hari ini Vito kita sudah disambut sama tokoh yang paling suka nampol di Republik ini. Salah satunya ya, suka nampol para tersangka ratusan triliun. Sekarang mainnya angkanya belakangnya T. T nggak ada M lagi. Ada M lagi. Apa itu M dah? Nolnya banyak banget ke belakang ya. Kita sudah bersama dengan Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Ya. Sehat. Sehat Pak. Pak. Anak muda puasa-puasa juga harus sehat. Luar sehat Enggak ya. puasa sih Pak. Kayaknya akhir-akhir ini agak sibuk terus, agak kurusan enggak ya Pak ya? Enggak, memang harus puasa nggak masuk. Berarti malamnya makan besar berarti. Siap. Pak, kita mau langsung ngegas nih Pak. Ke apa yang lagi banyak terjadi akhir-akhir ini atau selama Bapak berkarir lah sebagai Jaksa Agung. Ini kalau kita lihat kan memang polanya, wah ini ratusan triliun pasti yang lagi, atau triliunan lah pokoknya yang lagi dibongkar sama Kejaksaan, dan beberapa kali kasus-kasus di BUMN. Ini memang apa Pak Burhanuddin, Pak Jaksa Agung ini melihat bahwa BUMN ini jadi fokus yang memang sejak Bapak menjabat itu harus dibenahi, karena melihat ada banyak praktek korupsinya yang besar dan masif, atau gimana sebenarnya Pak? Enggak, kita tidak fokus pada BUMN-nya, tetapi fokus yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Terutama yang sekarang dikelola BUMN, misalnya garam, kemudian soal gula, ini kan sangat butuh kebutuhan masyarakat. Itu yang kami sasar dulu, bukan BUMN-nya. Tapi karena BUMN yang bergerak di situ ya terpaksa kita sekalian aja, bersih-bersih. Tapi yang utamanya adalah kami fokus kepada yang hal-hal kebutuhan masyarakat. Memang fokusnya situ. Bahwa kemudian sebelumnya itu ada berita bahwa Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir itu di balik layar katanya banyak melaporkan dugaan korupsi ke Kejagung. Ya, saya sekaligus saja bersih-bersih kan gitu. Tapi yang utamanya kami tidak hanya fokus kepada BUMN, kepada semua bagi dengan program saya adalah yang menyentuh harkat hidup masyarakat. Karena jadi yang hajat hidup. Jadi itu dulu yang dibenain gitu. Pak, bahwasannya kita lihat dari Jiwasraya, Asabri, terus Timah, terus kemarin berapa T, terus sekarang Pertamina juga. Ini kalau dari Kejagung melihatnya, apakah memang selama ini kalau kita lihat helikopter view-nya terkait korupsi di Indonesia, memang apakah ada celah atau mungkin tata kelola yang harus betul-betul dibenahi dari sektor BUMN kita, karena kerugiannya nggak main-main nih selama ini. Dari yang sudah ditangani oleh Kejagung, di mana celah-celah itu? Betul, jadi ada celah-celah begini. Kami ini bukan hanya menindak, ya, represif, tapi preventif juga. Kami pencegahan. Artinya begitu selesai, kita kayak misalnya Jiwasraya. Begitu kita tindak, kita tahu kan, jadi ini kelemahan-kelemahannya. Maka kita kelemahan-kelemahannya kita bekerjasama lagi dengan Kementerian BUMN
untuk tata kelolanya kita benahin. Garuda juga demikian. Ya. Oh iya. Itu kita benahi itu. Karena saya tidak akan menyentuh suatu institusi atau mungkin korupsi kedua kali. Saya mengharapkan satu kali saya tindak aja. perbaiki. Karena kalau enggak ya enggak habis-habis. Oke. Tapi kalau dapat menyebut mungkin 2 atau 3 persoalan mendasar dari tata kelola BUMN yang menyebabkan kerugiannya sampai fantastis itu, apa yang ditemukan Kejagung? Kalau boleh menyebut contoh. Kalau saya sistem pengawasannya. Oh, sistem pengawasan kita masih yang lemah. ini apa? Lemah ya. Oke. Kelemahan itu apa yang terjadi yang Pak Jaksa Agung lihat bahwa sistem ini akhirnya tidak berjalan dengan baik, Pak? Apakah karena pemain-pemainnya memang akhirnya yang tinggi-tinggi Ikan semua, kakap pemain semua kakap ini. semua Ya. atau gimana, Pak? Enggak juga. Kami juga tidak terus memfokuskan pada yang kakap-kakap. Enggak lah, semua kita sasar kok. Ya. Sampai sekarang pun yang ada yang kerugiannya puluhan juta, bukan puluhan juta lah kami enggak ini, ratusan Ya. juta gitu. Kami akan lemparkan misalnya dalam rangka pemberdayaan daerah, kami misalnya tindak pidananya di mana kita kasihkan ke daerah. Jadi kami tetap aja tidak terus, udah Iya, Jadi memang sebenarnya bukan emang sengaja cari yang T aja nih. Enggak. Yang gitu. Semua yang informasi yang masuk kita kembangkan, kita lakukan penyidikan. Oke. Nah, ini aku juga tertarik sama ini nih, Pak Jaksa Agung. Bapak kan menjabat di 2 era presiden lah. Yes. Kita lihat zaman Pak Jokowi dan sekarang zaman Pak Prabowo. Ya. Perbedaannya apa nih, Pak, terkait arahan dari atau gaya dari 2 presiden kita ini terkait permintaan atau arahan untuk mengusut kasus hukum ini, Pak? Kami ini independen, jadi tidak pernah kamu ini sikat, enggak ada. Oke. Begitu ada bukti, ya udah kita tindak lanjuti. Ada fakta, kita tidak lanjuti. Cuma memang perbedaan gaya kepemimpinannya aja. Ya, bedanya gimana, Pak? Gitu aja. Kalau Pak Prabowo kan tokleh gitu, kalau bahasa Jawa itu apa ya? Apa adanya, ayo gitu. Tapi kan kalau belak-belakan. Lugas lah. Tapi kan belak-belakan. kalau Pak Jokowi kan gayanya kalem. Itu bedanya itu aja. Tapi semuanya pasti mendukung tindakan kejaksaan. Ya, Pak, kemarin itu juga ini loh, Pak Jaksa Agung mohon izin ini. Netizen di X itu sampai lihat kasus korupsi kita itu sedih banget karena di total itu bisa buat beli klub di Eropa sana banyak banget. Ini kan Apalagi untuk beli kerupuk, kerupuk. numpuk Waduh. ketutup Indonesia dengan kerupuk. Nih, beliin dodol 1 Indonesia lengket itu. Nah, itu, Pak. Itu kan artinya jadi satu concern dan bahkan ada beberapa diskusi bahwa katanya memang akar masalah kita dari ratusan tahun lalu itu adalah persoalan korupsi. Itu benar nggak sih, Pak? Dan Bapak lihat Benar. emang gitu Dan ya? bahkan Pak Prabowo, ini hasil penelitian Pak Prabowo itu 30% APBN itu bocor. 30. 30. Bahkan kalau saya melihatnya mungkin lebih dikit lah. Tapi ya masih itu berat, sudah sekitar berat. itu. Dan memang fakta kenyataannya inilah yang harus kita sama-sama memperbaikinya. Kita tidak bisa perbaikan itu tidak bisa hanya oleh kami penegak hukum aja, tapi semua rakyat juga ayo sama-sama. Dalam artian selalu ada bertanya dari mana memulainya pemberantasan korupsi. Itu. Kalau saya dari pribadi masing-masing. Oke. Kalau di dalam keluarga, kemudian apalagi di kantor gitu ya, mulai dari menterinya sampai kalau menterinya tidak pernah terima duit gitu, hal-hal duit yang tidak halal gitu, ke bawah pun akan takut untuk menerima loh. Ya. Tapi kalau di atasnya udah nerima, lu juga terima, Iya. apalagi gue. Itu makanya ikan busuk mulai dari Ya, kepala. itu. 30% itu berarti kebocorannya mostly di mana, Pak? Sebenarnya ke hampir di semua sektor, tapi yang utamanya ada konstruksi lah. Yang Konstruksi mudah. itu pembangunan. Pembangunan. Oh, bocor paling banyak di konstruksi. Ya paling itu. Terutama saya melihat ada proyek-proyek itu yang dijual cepat. Itu yang saya sayangkan. Sebenarnya proyek itu kalau udah ada pemenang ya udah harusnya dikerjakan. Jangan di sub lagi akan habis tuh itu. Oh, ini salah satu contohnya aja. Modusnya. Tapi iya itu salah satu contoh aja. Tapi banyak lah modus-modus yang dilakukan.
Yang pasti kebocoran itu sangat tinggi, 30% itu pendapat Pak Presiden, dan kita memang sama, kita punya data pun begitu. Oke, Pak. Memang kita secara ilmiah juga indeks persepsi korupsi di Indonesia kan ya belum menggembirakan lah, bisa kita walaupun gitu. kemarin naik kan, dikit. gitu. Cuman udah bertahun-tahun kita ya itu jadi evaluasi kita bersama kan. Padahal Indonesia sudah punya 3 lembaga penegak hukum untuk mengusut korupsi, tapi menurut Pak Jaksa Agung, di mana letak masalah utamanya sehingga sudah belasan tahun mungkin kalau puluhan kata tahun. orang Jawa kok wangel banget. Wangel banget, Pak. Iya. Ini kan korupsi ini gunung es, yang kebukaan itu pada banyak loh. Gitu. Ya, kalau saya, ayo kita sama-sama aja lah perbaiki, jangan kita mencari siapa yang utamanya, udah nggak usah. Kita memang udah kondisinya begini, ayo sama-sama. Saya ini ngajak juga anak-anak muda, ayo jangan cuma teriak, oh korupsi, ayo sama-sama berikan contoh pada adik-adiknya lagi untuk berbuat lebih baik lagi, agar ke depan tidak lebih baik Indonesia ini. Kalau cuma teriak-teriak, oh korupsi, ayo. Kenapa? Ada juga yang gonyong korupsi. Begitu masuk sistem, korupsi juga. Itu. Ya, itu sering artinya, terjadi. ya yuk kita sama-sama memperbaikinya. Gitu. Nah, aku mulai masuk ke persoalan yang lagi rame akhir-akhir ini nih, Pak. Apa tuh? Ini kan kemarin ada dugaan atau banyak tersebar ini tudingan-tudingan bahwa pembongkaran kasus korupsi di Pertamina itu loh, Pak. Ini tuh kayaknya ada tudingan bahwa hanya mau ganti pemain aja. Ganti ini, itu gimana melihat ya, Pak? Saya nggak tahu malah soal ganti pemainnya, tapi bagi saya ada korupsi di situ kita tindak. Soal mau ganti lagi korupsi nanti ketahuan lagi ya kita tindak lagi. Nggak ada Jadi urusan. jangan terus, kalau kita wah ini hanya untuk ganti pemain terus pengungkapan kita lemah, ngapain? Kalau bagi saya ya udah, kalau memang ada ganti pemain, ayo kita sikat dulu yang ini, ganti pemain ya kita sikat lagi. Iya, benar. Kan gitu. Apa kita terus ini hanya orang-orang beralasan wah ini hanya ganti pemain terus kita lemes untuk menindak. Kan iya. Ya, terus ya hanya orang-orang tertentu aja wah ini hanya ganti pemain. Enggak, bagi saya tuh ayo ini kita lanjut terus. Kalau emang ada korupsi lagi ya kita lanjut. Kita gas lagi gitu. Daripada kita diam kan. Iya. Tapi Jadi, memang dalam menunggu diganti dulu baru kita sikat. Aduh, keluar juga. Pak, tapi emang gini Pak, kalau kita melihat itu kan situasi pengungkapan kasus korupsi dengan jumlah yang sangat fantastis itu kan biasanya melibatkan, kita sebut mafianya itu gede. Itu tuh sebenarnya mafianya itu loh Pak. Mafioso. Nah itu gimana Pak cara kemudian kejaksaan juga kemudian melawan itu? Banyak nggak sih Pak sebenarnya tantangan yang kemudian pressure yang pasti sekarang perlawanan udah banyak. Oke. Bahkan juga di framing begini, yang kita tidak lakukan juga hanya untuk melemahkan penegak hukum. Begini. Kan gitu. Jadi ayo kita sama-sama lah sadar diri, kita sama-sama yuk kita tegakkan, kita cintailah negeri ini. Ayo berantas sama-sama gitu. Harusnya kan kami disupport lah. Kami ini punya data ini kan enak daripada ngoceh aja gitu loh. Ya benar-benar. Pak, tapi kasus korupsi Pertamina ini kan migas Pak ya. Keuntungannya dan kalau kerugian kita gede, keuntungan mereka besar tuh, ya kan? Apakah memang kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling menantang lah, paling susah untuk diungkap? Ya untuk sampai hari ini. Oh iya, dibandingin untuk sampai hari ini gitu. Sampai hari ini? Iya. Apa Pak tantangan paling beratnya tuh? Tantangan paling berat untuk mengungkap aja, gimana mengungkap? Karena ini kan udah berjalan lama nih. Ya. 2018 sampai 23 kan udah lama. Kita mengungkap yang lama ini kan yang mungkin data-datanya saksinya mungkin udah ada yang mati atau mungkin alat-alat buktinya juga mungkin ada yang hilang kan. Ini yang tantangan menjadi tantangan itu. Karena constraint waktunya itu memang sudah kan bisa aja yang namanya menakal ya udah sekali begitu selesai dibuang lah. Iya, barang bukti udah pada diamankan semua ya. Nah, tapi dibalik semua itu Pak, dari banyak kasus yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung. Ini aku tuh pengen tahu Pak, Jaksa Agung ini gimana caranya kemudian selalu memunculkan motivasi dari untuk anak buah gitu. Karena di awal-awal Bapak masuk tuh kan aku sempat ngikutin Bapak tuh, yang disampaikan Bapak berulang-ulang tuh adalah ayo kembalikan marwah kejaksaan, ayo ini. Nah,
setelah berjalan kemudian dapat TT itu tadi, Pak. Nah, itu kan juga butuh ini lagi. Yang pasti saya selalu membangkitkan semangat anak-anak, ayo kita bekerja terus untuk mengungkap hal-hal yang demikian. Karena tanpa rasa daya juangnya udah lemes, ya udah pasti lepas. Tapi insya Allah lah, kita lihat kan adanya penilaian tentang kepercayaan masyarakat. Ya. Itu kan naik. Itu saya bilang, ayo kita sudah diterima oleh masyarakat. Ayo kita pertahankan, lalu kita lebih lagi, ayo kita tingkatkan. Karena apa? Semangatnya akan tambah. Iya, benar. Gitu. Tapi ketika Pak Jaksa Agung masuk ke sini sebagai Jaksa Agung, hal pertama yang dilakukan untuk pertama mungkin mengubah citra Kejagung di masyarakat, yang kedua juga bagaimana apa sih langkah pertama yang Bapak lakukan untuk membuatnya lebih bertaji? Manusianya. Oh, perbaikan sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Begitu masuk saya kembali ke kejaksaan. Dulu kan saya di kejaksaan, kemudian saya kembali lagi. Yang saya benahi adalah sumber daya manusianya. Emang ada masalah apa, Pak, dengan sumber daya manusia kita waktu sebelumnya? itu? Ya, pertama ya tentunya pengetahuan. Oke. Korupsi ini kan terus berkembang terus. Kalau kita makin canggih lah. Makin canggih. Kalau kita tidak mengikutin ya. Kemudian daya keinginan untuk mengungkap suatu perkara. Artinya penghargaan dari pimpinan kan. Ya. Kalau pimpinannya menghargai, Anda bagus, Anda kita diapresiasi. Kan selalu ada. Dan itu akan memotivasi teman-teman untuk bekerja lebih baik. Termasuk juga ini ya, Pak. Bapak cukup keras sama anak buah yang nakal itu. Ya dalam Jadi dalam artian gini, yang baik, kita dorong. Yang baik gitu. kita dorong. Yang nggak baik ya cemplungkan. Oke. Gitu. Ya mesti gitu sih. Harus mau gitu supaya ada pembenahan dalam organisasi. Jadi gini katanya penegakan hukum itu memerlukan korban. Memerlukan korban. Jadi kita menegakkan hukum kepada anak-anak buah saya, ya harus ada contoh korban. Loh, kalau lu mau nggak kayak gitu? Kalau lu nggak kerja bener ya kayak gitu. Nah, jadi udah ketakutan sendiri ya kan? Oh ya bener juga gitu. Bukan ketakutan kumisnya, bukan. Oh, bukan. Ya. Tapi itu termasuk salah satu faktor kayaknya, Pak. Faktor kumis. Saya dari yang nggak punya sedikit iri. Komanso. Tapi Pak Jaksa Agung tahu nggak kalau Pak Jaksa Agung itu sama kayak Mas Adam istrinya, suaminya Inul. Mbak Inul. Balik lagi. Iya. Padahal saya lihat ganteng mana. Ganteng. Wibawa, kalau ini lebih Pak Jaksa wibawa, Agung. karismatik. Mohon maaf Mas Adam mau lihat ini ya. Mohon maaf saya Pak Jaksa Agung. Oke. Kita kalau ngomong, ini mungkin terakhir soal manajerial dan soal anak buah Pak Jaksa Agung. Baru-baru ini ada berita bahwa salah satu anak buah Pak Jaksa Agung, Pak Jampitsus, itu dilaporkan ke KPK. Bagaimana tanggapan Pak Jaksa Agung melihat pelaporan tersebut? Silahkan aja kalau memang. Saya tidak gini, saya tidak akan melindungi bila iya benar dia melakukan. Itu aja. Tapi tolong dinilai secara objektif, itu aja. Saya enggak, wah kenapa dia lagi sedang melakukan inilah resiko. Risiko pekerjaan. Ini resiko. Tapi saya mengharapkan objektif lah dalam menilai, itu aja. Artinya kalau memang ini resiko, barangkali bisa disebut bahwa pelaporan ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Ya, kalau dia memang nakal, ya terserah, saya nggak akan melindungi. Kalau nakal. Tapi kalau tidak nakal, tolonglah jangan dibuat-buat gitu. Artinya Pak Jaksa Agung tidakkah melihat ini sebagai yang dilaporin mungkin Jampitsus. Tapi apakah Pak Jaksa Agung juga melihat bahwa ini serangan terhadap institusi? Kalau saya mungkin berbeda pendapat. Enggak. Jadi gini, Ansih sendiri-sendiri ya. Kalau dia menyerang Burhanuddin ya saya Burhanuddin sendiri. Itu. Tapi yang saya harapkan adalah, ayo kita sama-sama ya mempunyai rasa empati. Ayo inilah kita lagi sibuk begini, ayo kita doronglah. Kalau memang nanti di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang negatif, silahkan. Dan Bapak tidak akan melindungi itu? Enggak akan melindungi, tapi tolonglah biar kami fokus dulu.
Gitu. Kan biar kami fokus dulu, itu yang saya harapkan. Gitu. Nanti kalau di dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang negatif, silakan. Saya tidak akan melindunginya. Tapi yang saya harapkan adalah biarkan kami menyelesaikan ini dengan benar, dengan cepat, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat itu terpenuhi. Nah, ngomong-ngomong soal kasus itu tuh Pak, kasus soal Pertamina ini kan jadi banyak yang kecewa, banyak yang ya sakit lah, merasa bahwa wah kok ini akhirnya ternyata dikorupsi gitu. Nah, dalam perjalanannya kan hari ini Kejaksaan sudah menetapkan 9 tersangka. Ini ada kemungkinan akan bertambah. Pasti ada, Pasti ada. Pasti ada. Hanya cuma tinggal tunggu waktu aja. Iya, tunggu waktu. Oke. Kenapa bisa kemudian pasti bertambah? Karena memang kasusnya Kan tidak mungkin hanya orang-orang ini aja. Ada yang di bawahnya lagi yang bergerak. Kalau di atasnya? Ya kalau nanti ada bukti, kenapa tidak kita tarik juga. Pokoknya nggak tebang pilih ini. Karena kan yang menjadi salah satu pertanyaan adalah, memang korupsi ini sejauh ini yang diketahui adalah melibatkan anak-anak perusahaan ya kan. Dan kemarin mantan komisaris utama Pak Ahok dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ini kan sempat menimbulkan pertanyaan, mengapa komisaris utama dari sebuah perusahaan induk dipanggil untuk bersaksi tentang korupsi yang terjadi di anak perusahaan, sementara direktur utama Pertaminanya saja belum dipanggil. Kan belum. Apa penjelasan soal itu? Kalau Pak Ahok kan Pak Ahoknya memang yang minta, ayo saya diperiksa kan begitu. Oh. Kan itu kalau mau urutan ya nanti kita nanti ada tahap-tahapannya. Tapi kan beliau minta ayo aku supaya tahu apa debat memberikan masukan-masukan kan begitu. Oh, mumpung orang yang ternyata mau, ya sekalian aja datanya gitu. lebih banyak di kita juga. Ya, kemarin Pak Ahok bilang gitu kan, ternyata kita kaget juga gitu. Iya. Tapi itu kemarin itu Pak Jaksa Dan Agung kami menangani ini udah 4 bulan yang lalu loh. Ya. 4 bulan yang lalu, jadi bukan hanya baru kemarin. Iya. Udah 4 bulan yang lalu sudah kami nangani. Menyeruaknya baru memang bulan ini. Bukan menyeruak, begitu kami nyatakan udah ke penyidikan baru kami buka. Jadi ketika Pak Ahok kemarin sempat muncul di mana-mana itu Pak Jaksa Agung nonton, datanya kayaknya banyakan bulan. Enggak juga, yang aku juga nggak tahu yang diimbaukan beliau. Iya, tapi kemarin beliaunya ngaku kan, ternyata kejaksaan datanya lebih banyak. Ya alangkah bodohnya jaksa, ya kalau tidak mengetahui anatomi perkaranya. Ya. Jadi memang pas 4 bulan itu ya memang fokusnya untuk Untuk itu. anatomi perkaranya itu. Nah, Pak, ini soal kasus korupsi yang sangat Mega korupsi sangat besar sekali itu, sangat mungkin nggak sih Pak kalau para terdakwa ini suatu saat mungkin bisa kena hukuman mati? Mungkin Ya nggak sih? kita gini, lihat dari hasil persidangan nanti. Apakah dalam kondisi tertentu gitu ya, yang bisa memberatkan hukumannya kita lihat. Sebenarnya undang-undang tipikor itu memungkinkan nggak Pak kalau ekonomi membuat carut marut itu? Iya, nanti kita lihat. Makanya kita lihat tidak bisa. Kalau saya sih mengharapkan, saya kepengen jujur aja. Saya perkara Asabri, saya kan tuntut mati. Ya. Oh iya. Mati. Ya. Putusannya jujur mengecewakan saya, iya. Karena putusannya adalah tidak dikenai hukuman, nihil. Iya, Karena udah selesai di Jiwasraya. Karena Jiwasraya diputus, Jiwasraya itu seumur hidup. Iya, seumur hidup. Kan tidak mungkin seumur hidupnya 2 kali. Ya, nggak mungkin nambah ya 2 kali. Masa di alam baka sana masih dimintain lagi. Pak, tapi emang seberapa penting untuk menuntut dengan pidana mati, Pak? Apakah memang itu Pak Jaksa Agung masih meyakini bahwa itu memang satu-satunya cara untuk membuat orang tidak lain juga. takut? Tidak juga. Jadi kita masih ada penelitian juga ya. Apakah dengan hukuman mati akan membuat jerah? Ya kita harus ada penelitian. Tapi saya mengharapkan setidak-tidaknya yang melakukan itu akan berbuat mikir gitu. Oh, ketika dia belum melakukan udah Ya mikir dulu lah. hati-hati. Gitu. Dan sebenarnya hukuman itu bukan, ya inilah kadang-kadang masyarakat. Hukuman itu ada yang hukuman lebih berat dari itu. Kalau dihukum keluarga, anaknya. Ya. Mungkin suatu saat anaknya udah mau kawin, oh ini ya Anaknya ternyata ini besannya misalnya, oh ternyata anaknya dulu koruptor itu. Nah, itu kan udah hukuman. Kemudian anaknya di sekolah dibully. Ya. Jadi hukuman itu lebih berat sebetulnya. Daripada hukuman. Ya bukan daripada hukuman mati ini lain lagi. Nah, bukan dihukum. Seseorang dihukum itu sebenarnya sangat berat, terutama untuk anak-anak istrinya.
Jadi ya lebih baik hati-hati daripada Ya, daripada hukuman gitu kan yang Pak. malu anakmu Menanggung malu, gitu. iya. Anakmu malu, istrimu malu, mungkin besanmu malu, keluargamu malu, dengan tetangga apapun. Ya jangan berbuatlah. Ya, ya. Oke, Pak. Ini aku juga penasaran soal ini, Pak. Bagaimana Pak Jaksa Agung ini menahan serangan-serangan intervensi politik gitu ketika dalam proses pengungkapan kasus? Karena kita tahu bisa jadi aktor-aktor ini juga punya hubungan kan, Pak? Ya, jaringan lah. Ya pinter-pinter aja. Dan nyatanya saya selalu lolos dari tekanan itu aja. Oh, oke. Ini resepnya tuh Pak. Iya, resepnya Rahasia dikit lah dapur, untuk mungkin bocorin teman-teman. dikit, Pak. Misalnya ada Siapa- jaksa baru. Resepnya Misalnya ada resepnya anak muda harus yang- kita tahu, nih loh perkara itu Pak, ini begini, ini loh fakta-fakta yang ada, ini loh keterlibatan orang. Itu kita terangkanlah secara baik, saya yakin akan mengerti. Tapi kalau politisi itu kan Iya, kadang kan telepon punya- Pak Jaksa Agung, ketua tolong dibantu lah. Itu jawabnya gimana? Aku orang ngomong nol ya. Misalnya aku nih politisi, telepon Pak Jaksa Agung. Enggak lah, Ketua enggak lah. tolong Coba dibantu. sekarang pun udah mulai bagus. Mereka Oh, kayaknya artinya juga, nggak iya. ini, Enggak kayak dulu lagi. Karena Kalau dulu halu-halu tuh Pak. enggak, karena nomornya Pak Jaksa Agung di airplane mungkin ya di cara. Ya oke. Pak, Ya. ini Kejaksaan Agung sekarang juga punya badan baru. Hmm. Badan Pemulihan Aset. Hmm. Ini kan sempat menjadi apa namanya? Kemarin sempat ada yang demo juga tuh bahwa Kejaksaan Agung dianggap tidak transparan, sudah mengusut kasus korupsi dengan kerugian Ya. ratusan T, tapi pemulihannya dan perampasannya kemana dan seberapa? Itu harus jujur aja itu kelemahan. Oke. Oh. Kelemahan kami sebenarnya kalau bapak-bapak, adik-adik lah. Iya lah. Adik-adik masih muda lah. Adik-adik tahu gitu ya. Selalu diumumkan kok. Pengumuman misalnya pelelangan ini, ya. Kemudian Kementerian Keuangan kan punya target. Ya. Target itu PNBP. Oke. PNBP. Kita PNBP-nya selalu tinggi terus. Artinya memang di situ. Cuma kita memang tidak diupdate gitu. Mungkin ke depan nanti pas masalah saya akan minta komunikasi Pak aja Kapus, kita buka lah. Iya. Tadinya kita saya pikir di Kementerian Keuangan kan di dalam data yang ada di Kementerian Keuangan itu udah laporannya. terlihat gitu. Ya cuman mungkin publik nggak banyak tahu ya, Pak, soal Ya, itu nanti asetnya. saya akan minta Pak Kapus ini ya. dibuka. Pak Harli ini. Pak Harli, ya. Pak Harli langsung mikir Pak ini Harli di langsung belakang kamera. langsung liatin saya, Pak. Kan saya. Siap. Nanti ketularan. Pak Harli itu Ya. dulu pada waktu kesini, ya rambutnya putih semua. Sekarang udah mulai hitam. Artinya Artinya memang dia menguasai pekerjaannya. harus langsung lega lagi. Oke. Ini dah. Pak, ini pertanyaan closing Terakhir. karena kita udah mendekati terakhir, waktu ya. Jumatan nih, Pak. Kejaksaan Agung dianggap sekarang dikdaya banget nih untuk mengungkap kasus-kasus yang tadi. Nilai fantastis lah. Apa artinya ini buat penegakan kasus hukum terhadap kasus korupsi kita di masa depan? Enggak dikdaya sih enggak lah. Dikdaya tuh. Ya. Ya Di tataran gini, bukan apa-apa. Inilah membuktikan kepada masyarakat bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Dan kita kejaksaan akan memulainya, ya, memenuhi rasa adil yang ada di masyarakat itu. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Pak Burhanuddin, sehat selalu, Pak. Amin. Semoga selalu diberi kekuatan untuk bisa membongkar Doanya kasus. aja, doanya. Siap. Terima kasih, Pak. Gitu, sahabat Kompas.com, sedikit perbincangan kita dengan Jaksa Agung kita, Pak Burhanuddin. Semoga tercerahkan. Saya Tatang Gurito. Saya Vitorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. See ya.